lagi sama Kak Desi. Hari ini tanggal berapa yuk? Iya betul adik-adik, tanggal 10 Mei kita akan ibadah online IMPA lagi. Tapi Kak Desi hari ini tuh nggak sendiri, tetap ditemani sama Kak Tirsa. Tapi kemana ya Kak Tirsanya? Ada yang tahu? Kita cari aja kalau nggak ada yang tahu. Ayo, Kak Tirsa, kita cari yuk. Ayo. Kak, Hai Kak Desi. ya, Kak Tirsa. Kita ketemu lagi. Kita ketemu lagi hari ini adik-adik. Kakak doain adik-adik semuanya dalam kondisi yang sehat, baik-baik saja selama di rumah. Mending kita tanya dulu kabarnya. Apa kabar adik-adik? Sehat, semangat, sukacita. Nah, adik-adik, kita sebelum memulai ibadah kita, kakak mau mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Selamat Datang Wahai Kawanku dari KC 3340. Oke. Semuanya siap? Kita mulai ya. 1, 2, 3. Selamat datang wahai kawanku, kami bergembira dan menyambutmu. Sekali lagi ya. Selamat datang wahai kawanku, kami bergembira dan menyambutmu. Oke adik-adik, kita akan satu dalam doa. Setelah tadi kita bernyanyi, kita berdoa semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari yang telah Engkau sediakan bagi kami dari hari ke hari. Tuhan, kami selama ada di rumah, kami bersama-sama dengan Mama, Papa, dan juga keluarga kami. Tuhan mau pimpin agar kami dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang kuat dalam menghadapi kondisi yang terjadi selama ini. Tuhan mau pimpin kami selama kami ada di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk hari ini kami beribadah bersama-sama. Tuhan mau pimpin dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi, kakak mau tanya dulu nih, adik-adik minggu lalu masih ingat gak firman Tuhan yang diceritakan sama kakak-kakaknya? Adik-adik pasti ingat sih Kak, tapi sebelum itu kita harus ingetin dulu nih adik-adiknya di rumah. Nah, minggu lalu itu adik-adik ceritanya itu tentang persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, hari ini ceritanya nanti akan dijabarkan oleh kakak-kakak yang lainnya. Tapi sebelum itu, kita menyanyi lagu dari Kidung Ceria, Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Siap adik-adik? 1, 2, 3. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai suluh pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Ya, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Rasul Paulus, perjalanan Rasul Paulus di Korintus. Ya, Oke? kita akan mendengarkan. Silakan kakak-kakak. Halo, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali lagi bertemu dengan Kak Alma dan Kak Claudia. Hari ini di hari Minggu untuk beribadah hari Minggu pelayanan anak secara online ya. Kak Alma dan Kak Claudia sangat berterima kasih sekali, sangat senang karena adik-adik masih setia di dalam beribadah terhadap Tuhan walaupun secara online. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan, cerita tentang firman Tuhan, Kak Alma dan Kak Claudia untuk kelas kecil. Mari adik-adik terlebih dahulu siapkan Alkitabnya.
kita siapkan Alkitabnya, kita ambil Alkitabnya, lalu kita duduk dengan baik. Kita akan memulai pemberitaan firman pada hari ini. Nah, untuk itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari adik-adik kita berdoa. Lipatlah tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih, kami panjatkan puji serta syukur kami atas perlindungan Tuhan di setiap harinya kepada kami ya Tuhan, karena boleh pada pagi hari ini kami masih di dalam keadaan sehat, di mana Tuhan kami sebentar lagi akan melakukan ibadah hari Minggu pelayanan anak. Kiranya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami, bersama-sama dengan kakak layan kami, dimanapun kami berada di dalam ibadah hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja. Inilah doa kami Tuhan, amin. Nah, adik-adik, kita tadi sudah ambil Alkitabnya, kita sudah siapkan. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab 1 Korintus 4 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-13. Mari kita buka 1 Korintus pasal 4 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-13 ya. Korintus terdapat di perjanjian baru. Mari dibuka. Jika sudah dibuka semuanya, sudah dapat membuka Alkitabnya, mari kita baca secara bersamaan ya. Pelan-pelan saja. 1, 2, 3. Rendahkanlah dirimu. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan, jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri, seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami kamu telah menjadi raja. Ah, alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun telah menjadi raja, turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan kamu manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Demikian firman Tuhan. Kita masuk ke dalam cerita yang akan dibawakan oleh Kak Claudia. Kak Claudia, silakan. Oke, adik-adik, tadi kita sudah membaca Alkitab bersama dengan Kak Alma. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, firman yang kita baca tadi adalah surat dari Rasul Paulus untuk jemaat di Korintus. Nah, kenapa ya kira-kira Rasul Paulus menulis surat tersebut untuk jemaat Korintus? Nah, adik-adik, jadi Rasul Paulus itu sangat gigih dalam memberitakan firman Tuhan. Nah, selama 18 bulan Rasul Paulus memberitakan firman Tuhan, terbentuklah jemaat di Korintus. Nah, adik-adik, tapi Rasul Paulus tidak hanya memberitakan firman di Korintus saja. Dia juga pergi ke daerah lain, pergi ke kota lain untuk memberitakan firman Tuhan.
saat Rasul Paulus sedang pergi ke kota lain, datanglah Apolos ke Korintus. Dengan maksud apa ya adik-adik? Dengan maksud untuk memberitakan Injil juga, memberitakan firman Tuhan, tapi dengan cara yang berbeda dari Rasul Paulus. Lalu adik-adik jemaat di Korintus bingung nih, mereka harus mengikuti ajaran yang mana? Ajaran yang diberikan Rasul Paulus kah atau yang diberikan oleh Apolos? Sehingga terbentuklah dua kelompok yang berbeda pendapat. Ada yang lebih suka dengan ajarannya Rasul Paulus, dan di sisi lain ada juga yang lebih suka dengan ajarannya Apolos. Nah, adik-adik, pada saat itu Rasul Paulus tengah berada di Efesus. Lalu dia mendengar kabar tersebut. Dia mendengar bahwa di kota Korintus ada keributan, ada perpecahan, ada dua kubu atau dua kelompok yang saling tidak menyukai. Nah, adik-adik, Rasul Paulus merasa sangat sedih. Itu sebabnya Rasul Paulus menuliskan surat tersebut untuk jemaat di Korintus. Nah, Rasul Paulus ingin mengingatkan jemaat-jemaat Korintus tersebut adik-adik agar mereka tidak membeda-bedakan siapapun yang memberitakan Injil supaya tidak terjadi perpecahan di Korintus. Nah, adik-adik, kalau kita berada di situasi seperti itu, kira-kira sikap kita bagaimana ya? Misalnya, adik-adik IMPA nih hari ini, lalu yang melayani Kak Claudia. Nah, lalu di minggu depannya kakak layan yang lain. Nah, kira-kira adik-adik tetap IMPA nggak ya walaupun kakak layannya berbeda, atau adik-adik tidak IMPA? Ya seharusnya adik-adik tetap IMPA walaupun kakak layan yang melayaninya berbeda, karena tujuannya tetap sama kok adik-adik, yaitu memberitakan firman Tuhan. Nah, jadi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bahwa kalau kita di situasi seperti itu, adik-adik jangan meniru jemaat Korintus yang membeda-bedakan pengajarnya, melainkan adik-adik harus tetap mendukung teman-teman yang lain untuk tetap IMPA, tetap beribadah tanpa harus memilih-milih kakak layannya, sehingga kita tetap bisa memuji Tuhan dan mendengar firman Tuhan dengan baik. Itu firman Tuhan untuk kita semua hari ini, kiranya kita dapat melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Tapi Kak Alma sangat berharap untuk adik-adik tidak patah semangat, tetap beribadah walaupun secara online ya. Dan adik-adik harus tetap jaga kondisi tubuh dengan cara makan yang baik, minum vitamin, istirahat yang cukup, serta menjaga kebersihan tubuh, mencuci tangan, mandi yang bersih ya adik-adik. Nah, untuk itu hari ini Kak Alma punya satu aktivitas, yaitu ayo mari dicatat adik-adik, disiapkan pulpennya atau pensil, dicatat aktivitas hari ini, yaitu menuliskan ayat hafalan yang terambil dari Lukas pasal 14 ayatnya yang ke-11. Ayo dicatat Lukas pasal 14 ayatnya yang ke-11. Setelah nanti adik-adik tulis ayat hafalannya, lalu adik-adik boleh hias semenarik mungkin, sebagus mungkin. Lalu seperti biasa adik-adik kirimkan fotonya, boleh foto bersama adik-adik, lalu tag sosial media PLKPA Zebaot di bawah ini @PLKPA_Zebaot, atau dapat kirimkan ke WhatsApp Kak Alma di 0895 3481 57588. Kak Alma tunggu ya adik-adik untuk aktivitasnya. Kak Alma sangat besar sekali harapannya adik-adik melakukan aktivitasnya dengan baik dan bagus. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dengan kembali berdoa. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena pada pagi hari ini kami boleh beribadah dengan baik bersama kakak layan kami dan teman-teman kami, walaupun terpisah oleh jarak ya Tuhan, tapi tidak sama sekali menyurutkan semangat kami untuk beribadah, memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk pandemi COVID-19 ini agar segera berakhir di negara kami serta negara-negara yang lainnya.
sehingga kami dapat boleh berkumpul kembali bersama dengan teman-teman, guru-guru kami, kakak layan kami, dimanapun kami berada ya Tuhan, sehingga kami dapat kembali bersenang-senang, berkumpul ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami, lindungi kami, senantiasa memberikan kami kesehatan beserta keluarga kami, hari lepas hari. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, baik sengaja maupun tidak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Gimana nih adik-adik? Tadi sudah mendengarkan cerita firman Tuhan kan? Iya dong Kak, pastinya mereka udah dengerin cerita yang tadi udah dibawain sama kakak-kakaknya. Tadi ceritanya tentang apa ya Kak? Tentang itu perjalanan Rasul Paulus di Korintus. Oh iya, nah adik-adik tadi udah dapet pesannya kan dari Rasul Paulus, yaitu yang pertama, adik-adik tidak boleh sombong. Tidak boleh sombong. Nah, yang kedua, adik-adik tidak boleh memfitnah temannya atau menghakimi temannya. Dan yang ketiga, apa ya Kak? Adik-adik tidak boleh pilih kasih. Nah, iya, adik-adik tidak boleh pilih kasih kepada teman-temannya di sekolah maupun di rumah. Ya, betul. Nah, untuk merespon firman kita pada pagi hari ini, Kak Desi mau mengajak adik-adik untuk menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 223, Tuhan Kau Memanggil Aku. Bait 1 dan 2 ya. Oke, siap adik-adik? 1, 2, 3. Tuhan Kau memanggil aku siap mendengar. Aku hamba-Mu selalu, aku siap mendengar. Firman-Mu pembimbingku, aku siap mendengar. Baik 2. Jalan hidup Kau nyatakan, aku taat padamu. Aku cari kehormatan, aku taat padamu. Rendah hati beriman, aku taat padamu. Ya adik-adik, ibadah kita pada pagi hari ini udah selesai. Tapi sebelum mengakhirinya, kita tutup dulu dengan doa ya. Sekarang Kak Desi mau mengajak adik-adik untuk lipat tangan, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kiranya Tuhan, apa yang kami dengar dalam firman-Mu bisa kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami pada hari ini. Tuhan juga memberkati aktivitas kami dari pagi, siang, hingga malam hari nanti. Jauhkan kami dari segala mara bahaya dan dari sakit penyakit. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Oh, berkati kami dan lindungi kami, Tuhan, berilah